Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang beriman, sebagaimana kita tahu, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tercantum bab khusus mengenai Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian hadis mengenai Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat hadis mengenai Sungai Nil dan Efrat. Diceritakan dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'syah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku diangkat menuju Sidratul Muntaha. Di sana buahnya sebesar tempayan, daerah Hajar, dan daunnya sebesar telinga gajah. Di dalam dasar Sidratul Muntaha bersumber 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai dohir. Aku bertanya kepada Jibril atasnya, maka Jibril menjawab, 2 sungai batin adalah sungai surga, sedangkan 2 sungai dohir adalah sungai Nil dan sungai Efrat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungai Efrat salah satu sungai terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Sungai ini telah mengalir selama ribuan tahun, membawa kehidupan dan cerita yang tak terhitung banyaknya, dari peradaban kuno Mesopotamia hingga agama-agama besar dunia. Sungai ini saksi bisu dari kelahiran, kejayaan, dan keruntuhan berbagai kerajaan. Namun, di balik kejayaannya sebagai pusat peradaban, Sungai Efrat menyimpan misteri dan mitos yang kerap dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Dengan mengeringnya aliran sungai ini, muncul berbagai legenda tentang gunung emas yang akan memicu konflik dahsyat di akhir zaman. Maka, benarkah tanda-tanda ini telah mendekati? Sungai Efrat, salah satu sungai terbesar dan paling penting di dunia, memiliki tempat khusus dalam sejarah peradaban manusia, terutama di wilayah Timur Tengah. Terbentang sepanjang kurang lebih 2.800 km, Sungai Efrat melintasi beberapa negara seperti Turki, Suriah, dan Irak. Dalam sejarah, sungai ini menjadi saksi peradaban-peradaban besar yang berkembang di sekitarnya, dari Mesopotamia kuno hingga peradaban Islam. Secara geografis, Sungai Efrat berawal dari pegunungan Taurus di Turki dan bermuara di Teluk Persia. Sungai ini bersama dengan Sungai Tigris membentuk wilayah yang dikenal sebagai Bulan Sabit Subur, yaitu kawasan yang sangat penting dalam perkembangan awal peradaban manusia. Di sini, kota-kota pertama mulai muncul. Masyarakat mulai bertani dan peradaban seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur tumbuh subur di sepanjang tepi Sungai Efrat dan Tigris. Kedua sungai ini menyediakan air yang melimpah untuk pertanian yang menjadi dasar utama kemajuan ekonomi dan politik peradaban kuno. Mereka memanfaatkan sistem irigasi sederhana yang kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks untuk menyalurkan air dari sungai ke ladang-ladang mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat menetap di satu tempat dan membentuk kota-kota yang besar. Beberapa kota kuno yang pernah berjaya di sekitaran Sungai Efrat antara lain adalah kota Ur, kota Uruk, dan kota Babel. Kota-kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan agama. Para ahli sejarah dan arkeologi seringkali merujuk kawasan ini sebagai tempat lahirnya peradaban, karena banyak penemuan penting yang berasal dari sini. Seperti tulisan pertama dalam bentuk kuneiform. Kemudian ada hukum pertama, yaitu Kode Hammurabi, dan perkembangan ilmu pengetahuan awal. Namun, Sungai Efrat bukan hanya penting dari segi sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga memegang peranan besar dalam agama-agama Samawi, termasuk Islam. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW, Sungai Efrat seringkali disebut dalam konteks yang penting yang menghubungkan dengan tanda-tanda akhir zaman atau kiamat. Dalam sudut pandang Islam, Sungai Efrat tidak hanya dipandang sebagai sungai biasa, tetapi
sebagai tanda penting dalam rentetan kejadian menjelang kiamat. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung menyebutkan sungai ini sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Salah satu hadis yang paling terkenal terkait dengan sungai Efrat adalah riwayat yang menyebutkan bahwa di akhir zaman Efrat akan mengering dan akan mengungkapkan gunung emas. Banyak ulama dan pakar agama yang membahas tentang hadis ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering, lalu menampakkan gunung emas. Manusia akan saling berperang untuk memperebutkannya, dan dari setiap 100 orang hanya satu yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa suatu saat nanti Efrat akan mengalami kekeringan yang sangat parah, dan kekeringan ini akan memperlihatkan sebuah gunung emas. Masyarakat di seluruh dunia akan berbondong-bondong datang untuk memperebutkan emas tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan peperangan yang besar. Dalam peperangan tersebut, korban jiwa akan sangat banyak, sehingga dari setiap 100 orang yang terlibat, hanya satu yang akan selamat. Interpretasi hadis ini telah menjadi perdebatan selama berabad-abad. Ada yang memahaminya secara harfiah, yaitu bahwa sungai Efrat akan benar-benar mengering secara fisik dan gunung emas akan muncul dari dasar sungai ini. Ada pula yang mengartikannya secara metaforis, bahwa gunung emas adalah simbol dari kekayaan atau sumber daya alam yang sangat berharga, seperti minyak bumi atau gas alam, yang akan menyebabkan konflik yang besar di wilayah sekitaran Efrat. Perdebatan ini masih berlangsung hingga hari ini, terutama dengan munculnya berbagai tanda alam dan situasi geopolitik di sekitar wilayah Timur Tengah yang seringkali dikaitkan dengan prediksi hadis-hadis tersebut. Lalu, di dalam ajaran Nasrani ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang sungai ini. Disebutkan di sana bahwa malaikat ke-6 akan menuangkan cawannya ke sungai besar Efrat, dan airnya dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Dalam beberapa dekade terakhir, kekeringan di sungai Efrat menjadi kenyataan. Sungai yang dahulunya melimpah ruah dengan air, kini mengalami penyusutan yang signifikan. Menurut pemberitaan yang bersumber dari NASA sejak tahun 2003 hingga 2010, debit air di sepanjang sungai ini telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik. Dan kemungkinan besar, sungai ini akan benar-benar mengering akan terjadi pada tahun 2040 nanti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan debit air sungai ini, termasuk perubahan iklim pembangunan, bangunan di hulu sungai, dan eksploitasi air yang berlebihan untuk pertanian di Turki. Beberapa bendungan besar, seperti bendungan Ataturk, telah dibangun di sepanjang Efrat untuk mengalirkan air ke wilayah-wilayah yang membutuhkan irigasi. Sementara itu di Irak dan Suriah, pengelolaan air yang kurang baik serta meningkatnya permintaan air untuk pertanian telah menyebabkan sungai ini menyusut secara dramatis. Pada musim kering, beberapa bagian dari sungai ini bahkan nyaris kering. Perubahan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada Efrat untuk air pertanian dan mata pencaharian mereka.